Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja, puji beserta syukur mari kita curah limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat dan kasih sayang. Shalawat beserta salam selalu kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa berbagi ilmu dalam mata kuliah sosial emosional. Kelompok saya yaitu terdiri dari Ibu Lisnawati dengan NIM 18620700028, kemudian Ibu Popi Kamalia Sundari dengan NIM 18620700029, kemudian Ibu Nur Asyiyah dengan NIM 18620700040, dan kemudian saya sendiri Neng Aulia Rimatul Umi dengan NIM 18620700038. Kami akan membawakan tema terkait perkembangan sosial emosional dengan psikologi anak. Untuk materi pertama yaitu perkembangan sosial emosional menurut para ahli. Sosial emosional menurut The American Academy, perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah kemampuan anak dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik emosi positif maupun emosi negatif. Kemudian, perkembangan emosi menurut Elizabeth Harlock pada 1993, menurutnya perkembangan emosi terjadi sangat kuat pada usia rentan 2,5 tahun sampai 3,5 tahun dan 5,5 tahun sampai 6,5 tahun. Harlock membagi 5 perkembangan emosi anak, diantaranya yang pertama, reaksi emosi anak sangat kuat. Anak akan merespon peristiwa dengan kadar emosi yang sama. Semakin bertambah usia, anak semakin mampu untuk mengontrol emosinya. Kemudian yang kedua, reaksi emosi muncul setiap peristiwa dengan cara yang diinginkannya dan dengan waktu yang diinginkannya pula. Dan kemudian ketiga, emosi mudah berubah dan memperlihatkan reaksi spontanitas atau kondisi asli, dan anak sangat terbuka dengan pengalaman hatinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh ibu-ibu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Popi Kamalia Sundari dengan NIM 18620700029. Insya Allah saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan sosial emosi dengan psikologi anak. Perkembangan emosi anak menurut kelompok selanjutnya yaitu yang keempat, reaksi emosi bersifat individual dan pemicu emosi yang sama, namun reaksi yang ditimbulkan berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh faktor pemicu emosi. Selanjutnya yang kelima yaitu keadaan emosi dikendalikan dengan gejala tingkah laku yang ditampilkan, dan anak sulit mengungkapkan emosi secara verbal, dan emosi mudah dikenali melalui tingkah laku yang ditunjukkan. Perkembangan sosial emosi anak. Perkembangan emosional berkaitan dengan cara anak memahami, mengekspresikan, dan belajar mengendalikan emosinya seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya, emosi juga merupakan bentuk komunikasi yang dipergunakan anak untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, atau keinginannya kepada orang lain. Emosi juga berkembang pada anak usia dini adalah kemampuan mengenal perasaan dengan baik, memberi nama perasaan, maupun menerima perasaan. Selanjutnya yaitu pengertian perkembangan psikologi anak. Pengertian perkembangan psikologi anak yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan perkembangan bayi, anak, dan remaja. Ilmu ini mempelajari pertumbuhan anak secara keseluruhan, mulai dari pertumbuhan perkembangan psikomotorik atau gerak perkembangan kognitif, atau sampai pembentukan kepribadian atau identitas. Selanjutnya materi akan dibahas oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asia dari NR4 dengan NIM 182600040. Saya akan melanjutkan pemaparan yang telah teman saya sampaikan, yaitu saya akan memaparkan perkembangan psikologi anak. Perkembangan psikologi anak memiliki jangkauan yang luas. Di antaranya, yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik yaitu mengamati perubahan perkembangan sistem organ sampai anak mencapai usia dewasa. Untuk mengetahuinya dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, dan mengukur lingkar kepala. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang berada dalam batas normal. Yang kedua adalah perkembangan otak atau kognitif. Hal ini berhubungan dengan perkembangan kapasitas mental, bagaimana kemampuan motorik berbahasa dan memecahkan masalah. Yang ketiga, perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini merujuk mengenal bagaimana seseorang secara emosional memberikan respon terhadap berbagai situasi. Yang terakhir yaitu keempat, perubahan ingatan atau memori. Hal ini erat kaitannya dengan perkembangan otak atau kognitif dan mengamati bagaimana proses ingatan bekerja dan berkembang. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Lisnawati, kelas NR4 dengan NIM 18620700028. Insya Allah di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang tadi dibahas oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Yaitu selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi kondisi perkembangan sosial emosi dengan psikologi anak. Kondisi psikologi anak dapat mempengaruhi emosi. Di antaranya ada 3 faktor. Yang pertama, perlengkapan intelektual yang buruk, yaitu anak yang tingkat intelektualnya rendah rata-rata mempunyai pengendalian emosi yang kurang dibandingkan dengan anak yang pandai pada tingkat umur yang sama. Kemudian yang kedua, kegagalan mencapai tingkat aspirasi. Kegagalan yang berulang-ulang dapat mengakibatkan timbulnya keadaan cemas, sedikit ataupun banyak. Yang terakhir, yang ketiga, kecemasan setelah pengalaman emosi. Kecemasan setelah pengalaman emosi tertentu yang sangat kuat, contohnya akibat lanjutan dari pengalaman yang menakutkan, akan mengakibatkan anak takut kepada setiap situasi yang dirasakan oleh anak tersebut akan mengancam dirinya. Kemudian selanjutnya, perkembangan sosial emosi dengan psikologi anak terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, tampilan emosi pada anak dapat dijadikan dasar dalam memahami perkembangan mental dan psikologi anak. Secara mental, tekanan emosi akan mempengaruhi konsentrasi, kemampuan mengingat, dan menyerap pengalaman belajar. Begitu pula tekanan emosi pada anak akan mempengaruhi motivasi, minat, dan ekspresi psikologis lainnya. Kemudian yang kedua, bagi pendidik atau orang tua sangat penting sekali mengetahui dan mengenali gejala emosi dan perilaku sosial anak serta dampaknya. Tujuannya yaitu agar segera dilakukan tindakan jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan atau jika ada penyimpangan. Kesimpulannya dari materi yang telah kami paparkan bersama, yaitu proses sosial emosi anak dapat dikembangkan dengan cara mengajak anak secara langsung berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.
Dengan demikian, perlahan kemampuan bersosialisasi dalam diri anak akan terus berkembang, dan pada proses ini juga perkembangan psikologi anak akan berkembang pula. Demikian yang bisa kami paparkan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.